langkah cepat jangka pendek yang kita lakukan, dan rasanya juga merupakan kontinuitas dari yang sudah kita lakukan, selalu kita lakukan terus-menerus, yaitu dengan menggalakkan eksplorasi yang semakin hari semakin banyak melakukan kegiatan eksplorasi. Tentu saja kita evaluasi kegagalan dari yang masa lalu seperti apa, dan kita lakukan perbaikan di kemudian hari, di saat-saat ini, termasuk hal yang sifatnya finansial, administratif, dan lain sebagainya kita lakukan improvement itu. Eksplorasi tentu saja salah tolak ukurnya nanti dalam hal salah satu rasio indeks yang kita bisa lihat adalah replacement reserve ratio, yang memang replacement ratio memang menunjukkan berapa yang kita produksi dan berapa kemampuan kita menambah cadangan baru atau menambah cadangan baru. Jadi reserve replacement ratio menjadi tolak ukur sejauh mana kita bisa mengganti menemukan cadangan untuk mengganti dari migas yang ditemukan. Jadi usaha-usaha ini tentu saja pasti eksplorasi, dan ini kita mulai dari kegiatan yang sifatnya studi-studi yang lebih masif, kegiatan-kegiatan survei, seismik, 2D, 3D, dan kegiatan-kegiatan lainnya tentu saja yang improvement baik data-data dari produksi yang kita lakukan dengan beberapa sumur pengembangan, pengeboran sumur pengembangan. Jadi ini tentu saja hal yang selalu continue kita lakukan, improvement dari waktu ke waktu. Baik, kita beralih ke Pak Widiawan Prawira. Pak Wawan, apa yang Anda lihat ini Pak, gap yang tercipta konsumsi minyak domestik 1,7 juta barel per hari, produksinya 781 ribu barel per hari. Semakin mengkhawatirkah gap yang tercipta ini Pak? Jelas, karena kan gapnya meningkat ya, gapnya makin lebar. Konsumsi adalah keniscayaan, kita ekonominya harus ditunjang oleh energi, dan selama kita masih memproduksi, artinya itu ditunjang oleh kegiatan di dalam negeri. Pilihannya kan kalau kita tidak bisa mensuplai, ya impor. Impor itu kita mendatangkan dan tidak ada kegiatan ekonomi apapun di dalam negeri. Tadi di awal sesi kan disebutkan mengenai ancaman ekonomi Indonesia butuh beberapa kegiatan, karena kalau tidak ini kita terancam resesi begitu ya. Ini kegiatan migas itu bukan hanya kegiatan migas kan, kegiatan migas itu ada turunannya dari sebelumnya dan sesudahnya, ada yang namanya multiplier effect. Ada satu investasi masuk, itu multiplier effect-nya bisa lebih dari 3 kali. Jadi sangat rugi kita kalau tidak bisa mensuplai dari dalam sendiri, tetapi malah mengandalkan dari luar. Dan itu hanya bisa dengan yang tadi disampaikan, menambah cadangan, menggiatkan produksi, dan menurut saya kita ini udah nggak bisa lagi business as usual. Tadi Pak Julius bilangnya extraordinary. Nah, kita tunggu nih extraordinary-nya seperti apa.